Beberapa anak beruntung karena dibesarkan dari keluarga yang utuh. Sisanya lebih beruntung karena diberi hati dan tulang yang kuat untuk berusaha sendiri. Hai, nama aku Eci. Aku tinggal bersama ibu dan abangku. Semenjak ayahku tiada, isi dalam rumah ini berubah drastis. Berubah drastis gimananya? Sekarang ibu sibuk bekerja. Abang tidak mempedulikan aku. Mereka tidak punya waktu buat aku. Dan aku serba sendiri. Juga haus kasih sayang mereka. Nyusahin. Abang sama ibu kok belum pulang ya? Padahal ini udah jam 6 loh. Eci khawatir. Itu abang sama ibu gak sih? Abang, ibu. Dia lagi. Kenapa sih? Ih, akhirnya abang pulang. Eci kangen tahu. Oh iya, ibu mana? Kok gak ada sih? Apaan sih kocak? Ibu yang masih kerja. Banyak tanya banget nih, bocil gak jelas. Gue baru pulang udah disambut sama monyet gak jelas kayak lu. Gimana ini? Setan, kenapa bisa pecah sih? Ibu, maaf Eci gak sengaja. Apa? Makanya hati-hati dong. Jadinya pecah kan? Lu kira beli gelas itu murah? Hah? Iya bu, maafin Eci. Eci bakal bersihin. Aduh sakit. Ih, tangan Eci jadinya luka. Aduh, perban di mana ya? Kayaknya ada di laci deh. Hari ini kan waktunya makan malam. Kira-kira ibu masakin apa ya? Ibu hari ini masak Ibu mau kemana lagi? Ibu malam ini ada kerjaan. Kamu kalau mau makan pesan online aja ya kayak biasa. Kenapa ibu gak pernah ada waktu buat aku? Padahal kan aku mau makan masakan buatan ibu. Kenapa lagi sih Eci? Kalau ibu suruh pesan online, ya pesan online aja. Iya bu, Eci minta maaf ya. Ya udah, ibu pergi dulu ya. Emang buang-buang waktu kalau ngomong sama kamu. Abang boleh masakin makanan buat Eci nggak? Soalnya Eci nggak mau kalau pesan online. Santai aja lah bro. Kenapa sih Eci? Kalau ibu suruhnya pesan makanan lewat online, ya lewat online aja. Nggak usah nyusahin orang. Aneh banget jadi orang. Gue mau jalan juga diganggu sama monyet gak jelas kayak. Iya abang, maaf. Kalau dibilang capek nggak diginiin terus? Ya emang capek sih. Jujur, Eci nggak mau sikap abang dan ibu seperti ini terus. Eci juga nggak tahu rasanya disayang gimana. Rasanya disayang itu gimana ya? Ya udahlah, Eci mau tidur dulu. Eci, kau akan bertemu denganku nanti. Dengar, nanti. Maksud ayah nanti gimana? Eci gak paham sama sekali. Nanti kau akan paham dengan perkataan ayah. Maksud ayah? Ayah jangan pergi. Eci, bangun Eci. Eci.
apanya sih? Gak jelas banget. Dah sana kamu mandi. Udah jam berapa ini? Ya, nggak ada sarapan lagi. Padahal Eci mau banget sarapan kayak orang-orang. Ya udah deh, Eci harus cepat-cepat berangkat ke sekolah, nanti terlambat. Kalian tadi pas sekolah diantarin sama siapa? Aku diantar sama papa dan mama aku. Kalau kamu Eci diantarin sama siapa? Sama kok, sama kayak kalian, diantar sama ayah dan ibu aku. Sebenarnya enggak sih, Eci jalan kaki sendirian. Anak-anakku semua, sekarang boleh istirahat ya. Yeay! Kalian nanti mau makan apa di kantin, guys? Ayo makan es krim aja yuk. Kalian mau nggak? Kalau aku kayaknya nggak dulu deh. Soalnya aku udah makan kok tadi, udah kenyang nih. Oh, oke deh. Yaudah yang lain. Ayo kita ke kantin. Sebenarnya aku pengen juga makan di kantin, tapi aku nggak ada uang. Eci, kamu nggak makan di kantin sama teman-teman kamu? Tidak, Miss. Karena saya udah makan kok tadi. Bener ya kamu? Atau mau Miss kasih uang buat kamu beli di kantin? Maaf, Miss. Tidak usah. Saya emang bener-bener udah makan dan udah kenyang juga kok. Ya udah kalau begitu, Miss keluar dulu ya. Aku dapat nilai bagus loh. Pintar anak ayah. Mama, aku mau Nanti ya mau beliin. Beruntung sekali mereka mempunyai keluarga yang utuh dan penuh kasih sayang. Eci iri sekali. Kapan ya keluarga Eci seperti itu? Tanpa disadari, dengan ibu dan abangnya Eci seringkali melamun dan berdiam diri di dalam kamar. Entah apa yang terjadi. Adik Cesa, kagetin banget datang ke sini. Sama siapa kamu, Dek? Enggak kak, aku sendirian datang ke sini. Oh ya kak, rencananya aku ini mau nginep di sini. Kira-kira boleh nggak? Oh, boleh banget dong. Oh iya, tapi kakak itu jarang banget di rumah karena kakak sibuk kerja di luar. Gak apa-apa ya? Iya kak, nggak apa-apa. Itu aman aja. Makasih ya kak. Oh iya, nanti kamu tidurnya di kamar sini ya, berdua bareng Eci. Eci, tegur tuh tante kamu, masa gak ditegur sih? Gak sopan banget. Iya ibu. Hai tante Cesa. Oh iya, makasih ya kak. Halo Eci. Udah lama ya nggak ketemu. Kok gitu mukanya murung? Ada apa? Nggak apa-apa tante. Aduh, kepalaku sakit. Eci, kamu kenapa? Nggak apa-apa tante. Eci sudah biasa kok kayak gini. Kasian banget. Kamu udah bilang belum sama mama kamu kalau kamu sering begini? Buat apa tante? Aku kalau beritahu ibu soal ini, ibu selalu nggak peduli. Ibu selalu sibuk sama pekerjaannya. Makan, aku nggak pernah dimasakin sama ibu. Diberi sarapan pun nggak pernah. Jalan ke sekolah nggak diantar, sama nggak diberi uang jajan. Abang pun sama seperti itu, nggak meduliin aku terus. Astaga, kasihan banget kamu Eci. Nanti kalau besok sempat kita ke rumah sakit ya. Jadi gimana dok keadaan adik saya? Sepertinya penyakit yang ada di adik kamu ini bukan penyakit biasa. Penyakit ini cukup berbahaya karena kemarin cukup dibiarkan sangat lama, sehingga penyakitnya bertambah sangat parah.
Jika tidak segera ditangani dengan obat ini, mungkin ya begitu. Benarkah, Dok? Jadi, gimana obatnya? Kakak, beneran kalau penyakit aku itu berbahaya? Enggak kok, Eci. Penyakit kamu itu penyakit biasa aja kok. Pada jam 3 dini hari, Eci menghembuskan nafas terakhirnya. Semua keluarga Eci menyesal, termasuk abang dan ibunya. Sabar ya, Ibu, ini sudah takdir. Kak, kita perlu berbicara sebentar. Semuanya, saya permisi dulu. Kenapa, Dek? Kamu manggil kakak ke sini? Kakak tahu Eci begini gegara apa? Ini gegara kakak sendiri tahu. Kakak nggak pernah ada buat Eci. Kakak nggak pernah ada waktu buat Eci. Kakak sibuk dengan dunia luar daripada memikirkan keluarga kakak sendiri. Maksud kamu, Dek? Masih tidak tahu ya? Eci sebenarnya memiliki penyakit berbahaya. Penyakit ini bisa merenggut nyawa orang. Eci sering kali bilang ke kakak bahwa Eci sering sakit kepala. Tetapi kakak nggak peduli terus. Apa sih maunya kakak? Benarkah begitu? Dek, kakak menyesal. Maafkan kakak. Kakak selama ini gak tahu. Kakak sering sibuk di dunia luar. Kenapa minta maafnya ke aku? Harusnya kakak minta maaf sama Eci. Selama ini Eci hidup di dunia. Dia sering sakit hati, sengsara, dan haus kasih sayang orang-orang. Kakak baru sadar sekarang. Kakak baru nyesal sekarang. Kasihan Eci, Kak.